dari depan. Assalamualaikum. Mau langsung pertanyaan apa saya ceritakan dulu? Ceritakan aja tuh, Pak. Oke, saya ceritakan dulu ya. Iya. Jadi nanti sebagian yang saya ceritakan itu akan ada pertanyaan. Akan ada yang memang di situ pertanyaannya. Ya. Iya. Ini yang kalian lihat cuman begini ya. Makam para pahlawan yang gugur dalam pertempuran. Tapi tidak ada makam-makam nasional ya. Nggak ada pahlawan yang memang terkenal yang gugur dalam pertempuran, misalnya Bapak Sudirman, Bapak nasional kita, nggak ada di sini. Di sini adalah angkatan-angkatan Republik Indonesia yang gugur dalam peperangan. Batas-batasnya makam ini jumlahnya makam ini luasnya sekitar 1 hektar atau 1000 meter persegi. Dengan kapasitas yang ada sekarang makam 240 makam terbagi dari Nasrani Islam. Makam ini semuanya laki-laki, nggak ada perempuan ya. Iya. Ini ada yang namanya TKR BBRI, tak dikenal 7 sivil, ada dari angkatan udara, angkatan laut, angkatan darat, dan angkatan polisian. Nah, di sini sebagian ada yang gugur dan ada terakhir dari 2019 itu mereka yang sakit meninggal, tapi mereka punya bintang jasa yang memang harus dapat penempatan di Taman Makam Pahlawan. Di sana ada namanya daftar nama abadi, daftar para pahlawan kemerdekaan. Kalau ini dibangun dan prasastinya tahun 1965, cikal bakalnya tahun 75, perenovasiannya, penempatan makam-makam pertama. Kenapa tahun 65 baru dibangun tapi yang gugur tahun 45? Ya kan? Iya. Itu pertanyaan. Gugurnya tahun 45, ini baru diadainnya tahun 65. Ya kan? Iya. Mereka semuanya ada di tempat-tempat masing-masing. Lalu dicari, dibangun, diangkat tulangnya, ditaruh di sini. Baru ditempatkan di sinilah wadah oleh Bupati jadi Taman Makam Pahlawan Kemerdekaan. Sebelumnya, sekarang Taman Makam Pahlawan Patriot Bangsa Bekasi Kota. Tahun 95 dibangunlah sebatas ini oleh Bapak Bupati, Bapak Haji Jumari. Tahun 98 diambil alih oleh Kota Bekasi, dulu kabupaten, sekarang Kota Bekasi, oleh Bapak Haji Rahmat Effendi, sekarang wali kotanya. Tugu ini buat upacara untuk menabur ziarah dari hari-hari jadi Bekasi, hari proklamasi, hari pahlawan, hari ABRI, dan hari-hari kemerdekaan yang lainnya. Itu para pejabat setiap hari-hari itu ada di sini untuk mengenang atau memberikan penghormatan terakhir kepada para pahlawan. Baik anggota DPR, wali kota, Kapolres, Kodim, semuanya itu juga kemari untuk memberikan penghormatan. SPTN juga untuk menjadi orang yang memang sekolah tinggi pelayaran, untuk jadi wisuda harus kemari dulu untuk menempatkan dia sebagai orang yang ditempatkan ke daerah-daerah. Dia harus tahu tentang sejarah, harus tahu pahlawannya, baik angkatan lautnya, tahu momok apa yang memang terjadi saat masa lalu, baru dia menjadi seorang pelayar. Maupun penerbangan juga gitu. Setiap mau wisuda pasti ziarah dulu kemari. Saja yang saya ceritakan. Ini ada, kalian bisa lihat BBRI-nya ada, TKR, BKR, dan TNI yang lainnya. Dan di sana ada gambar-gambar tentang perjuangan. Reliefnya itu mencuplikan bahwa perjuangan yang ada di Bekasi saat-saat itu, baik yang kerja rodi, perampasan senjata, maupun yang terjadi di hutan.
itu mereka itu gambaran tentang pahlawan-pahlawan mereka yang gugur di sini. Itu saya atas nama Toto Suharto tugas ini. Nama saya nggak begitu lama, sekitar 10 tahun bertugas ini. Jadi saya mau nanya boleh Pak? Jadi asal usul nama makam pahlawan itu dari mana Pak? Makam pahlawan tuh nggak ada asal usul. TMP itu Taman Makam Pahlawan, di setiap daerah pasti ada. Namanya Taman Makam Pahlawan, tergantung daerahnya masing-masing. Kalau di Bogor ada nama Taman Makam Pahlawan Bredet. Di Bandung Ciputra. Terus di Jogja ada namanya Kuncen, ya kan, Taman Makam Pahlawan Kuncen. Itu setiap daerah pasti ada Taman Makam Pahlawan daerahnya masing-masing. Nah, kita Taman Makam Pahlawan Patriot Bangsa karena diambil di kota. Kalau di waktu masih kabupaten, Taman Makam Pahlawan Kemerdekaan. Itu ya, itu cikal bakal pertama dibikinlah taman makam. Karena apa? Kenapa dibikin taman makam? Ya karena yang ditempatkan orang-orang pahlawan. Jadi taman makam pahlawan. Kalau di TPU bukan taman makam pahlawan, namanya taman pemakaman umum. Itu ya. Itu pertanyaan pertama. Cikal bakal. Pertanyaan keduanya sejarah berdirinya. Kan? Makanya diingat pertama kali dibangun itu tahun 1965. Tahun 75 kan saya udah bilang. Mereka gugur tahun 45, 46. Asal usulnya tahun 1965. Kan jauh tuh. Nah, mereka dari mana? Dari tempatnya masing-masing. Kayak dari Cikarang. Dulu ada di Cikarang Taman Makam Pahlawan Bintang 1. Itu nggak banyak, sekitar 27. Ditempatkan, diambil, dialih sini, digabung. Nah, disinilah cikal bakal akan berdirinya Taman Makam Pahlawan. Jadi ini dulu adalah kerangka-kerangka yang diangkat, dipindahkan kemari dan kesananya baru menyusul beberapa orang untuk ditempatkan di sini. Pertama, kedua, dengan syarat apa dia bisa dapat di sini? Ya kan? Tidak semua angkatan atau ABRI mendapatkan fasilitas di sini. Tidak semua, meskipun makam ini begini, tapi tidak semua. Dalam satu hari juga belum tentu satu. Mereka yang dapat tempat di sini adalah mereka yang punya bintang jasa, bintang gerilya, bintang Eka Pasti Kencana Naralia, bintang Mahaputra. Tapi dua bintang inilah yang memang ditempatkan di sini. Itu yang berhak oleh yang punya wewenang itu adalah anggota Kostrad atau instansi Kostrad dari Garnisun. Dan kita punya wadah, Bekasi cuma memberikan wadah tempat yang untuk ditempatkan seorang yang memang berjuang untuk bangsanya sendiri. Terus saya mau nanya lagi. Dulu adalah peperangan. Di zaman perang mereka langsung gugur dan dilihat oleh komandan dalam pertempuran. Kalau sekarang ada yang sakit karena mereka waktu berperang masih punya kesempatan untuk menikmati kemerdekaan, dan dia bertugas, dia dapat Mahabintang dan meninggal karena sakit. Kalau dulu, tapi tetap sama dulu sama yang sakit sekarang pun sama, tepatnya sama, tapi jasanya pun sama sebagai pahlawan. Dulu ini kan sebelum jadi makam, ini sebelum Rawa tanah-tanah garapan. Oleh penduduk diberikan seorang penduduk untuk ditempatkan menjadi taman makam pahlawan, tapi dibebaskan dengan biaya, nggak mungkin langsung dikasih. Kenapa di sini, ya kan? Kenapa depan rel? Kenapa di dekat perapatan bola kapal? Kenapa nggak di tempat yang bagus? Di Sumarekon lah yang bagus, dibagusin, atau di Gor gitu yang arealnya diambil alih untuk taman makam pahlawan. Kenapa di sini? Karena
Saya juga nggak tahu oleh Bapak Bupati Haji Jumari atau Bapak Haji Mukmin Musmain yang pertama kali mendirikan tahun 65 kenapa di sini, karena ada sesuatu lahan yang memang bagus dan di sini dulu pernah ada pertempuran, tempatnya para kapal-kapal pejuang berlayar atau berlabuh di daerah lapangan Auri ini. Di depannya itu dulu Auri, lapangan kapal perang. Ya, di belakang ruko ini nama itu komplek Auri namanya. Nah, itu ada lapangan untuk landasan kapal, makanya disebut bulak kapal. Tempat kapal-kapal berlabuh. Ya, itulah di situ. Kenapa? Mungkin di sini juga tempat gerbangnya para pejuang Indonesia. Jakarta ini adalah gerbang perjuangan untuk ke daerah dan untuk ke pusat. Disinilah tempatnya, maksudnya lintasan perjuangan itu di Bekasi. Gerbang namanya gerbang perjuangan di sini, Bekasi. Terus apa aja? Kita cuman personil aja, perawatan, pemeliharaan. Kalaupun nanti ada pemakaman itu akan ada koordinasi dari aparat atau dari garnisun. Itu ada upacara pemakaman dan kita hambatannya gali. Kalau seandainya gali kita belum terrealisasi, belum jadi, maka pahlawan yang memang belum mau masuk itu ditempatkan di rumah itu atau di tempat ambulan dulu sebelum penggaliannya kelar. Setelah penggalian kelar baru ditempatkan misalnya di daerah yang kosong, nanti dengan upacara kenegaraan dengan penghormatan terakhir oleh 3 atau 4 angkatan, yaitu angkatan darat, laut, udara, dan polisian. Itu para pentolan-pentolan untuk memberi penghormatan terakhir kepada para pahlawan. Terus saya mau tanya, Untuk kalian semua jadi yang sebagai pelajar ya, kalian ya selain nggak tahu kalian citra kalian membangun satu motivasi, kalian belajar untuk membangun diri kalian di atas pendirian momok kalian sebagai pelajar. Kalau bagi Bapak sendiri, kalian adalah generasi muda yang memang untuk memacu perkembangan zaman, perkembangan kemajuan. Gejolak pun banyak, politik banyak. Nah, kalian harus mengambil alih dari kemerdekaan. Bisa jadi apa aja. Itulah moto kalian misalnya gitu, ingin menjadi citra kalian itu baik, bukan sekedar tawuran, bukan sekedar berantem, bukan sekedar main hura-hura, enggak. Itu masa muda kalian, jiwa muda kalian ya terserah. Tapi kalau kalian memang mau berhasil untuk itu, mereka berjuang tanpa pamrih, tanpa harus mengeluarkan apa-apa, tapi nyawa dikeluarkan. Kalau kalian nyawa dikeluarkan ratusan miliar kan, kalian sakit terus ke dokter, berapa miliar yang kalian harus keluarkan untuk rumah sakit, tapi dia berani untuk ditembak oleh penjajah atau dibunuh dengan golok, ditusuk sama bambu runcing, iya kan? Kalian siap untuk mempertahankan bangsanya, daerahnya, kayak Bekasi. Dia berani berkorban. Ada yang tidak dikenal, tujuh. Keluarganya nggak ada yang tahu, ada yang tidak dikenal. Kalian bisa nanti lihat daftar nama, tidak dikenal. Kenapa tidak dikenal? Saat dibunuh nggak ada yang tahu, tapi komandan tahu ini ikut perang. Ini siapa namanya, tapi tidak tahu siapa namanya. Akhirnya dimakamkan dengan fasilitas yang baik. Nah, itulah harapan Bapak supaya kalian mengisi kemerdekaan dengan sebaik mungkin untuk mengejar cita-cita kalian. Meskipun Bapak nggak dapat apa-apa, ya jadi masa penting kalian itu bisa membangun kemerdekaan dengan baik. Ya itu masa muda kalian jalanin. Kalian generasi muda yang tahu tentang akan sejarah. Galilah sejarah yang baik. Baik sejarah yang ini, yang banyak sejarah. Sejarah perjuangan itu nggak di sini aja. Di Gedung Juang, di Jakarta, sejarah Sudirman, sejarah di Ponorogo, sejarah G30 SPKI, lawan revolusi, banyak sejarah-sejarah yang kalian harus terapkan. Tapi intinya apa? Kalian bukan sekedar mengenal sejarah, tapi resapin sejarah kalian.
oh perjuangan begini, gue harus berjuang untuk diri gue sendiri di saat kemerdekaan. Itu belajar dengan baik, ya kan, untuk membangun rumah tangga, membangun kebanggaan orang tua. Kalian prestasi, orang tua bangga. Coba kalau kalian ditangkap karena garwa taruran, ribet orang tua, iya kan? Orang tua lebih parah nanti, kasihan. Belum kalian kalau seandainya kebacok ke apa dari tawuran, orang tua ngenes, udah gedein tahu-tahu kebacok. Iya kan? Saya banyak ngelihat di sini, kumpul, wol, nyebu, kemari lari kemari, gublak, taruh tuh barang peris, bolok semuanya tuh diupet-upetin di pelataran. Di bawah itu diserbu sama tentara, di tentara dari Kodim, dari TKP Polres, semuanya nyerbu, lari kacar kecil. Mereka buat apa? Kebanggaan diri? Bukan. Kalau kebanggaan diri kita main kesasana aja, jadi petinju, iya kan? Ikut karateka, kita apa namanya, ikut karateka, ikut lomba, kita punya prestasi. Orang tua bangga, negara bangga, kita dikasih penghormatan, dapat piala, piagam, itu bangga kita punya karate. Bisa begini, sak. Kalau ada yang ngelawan, kita buat penjagaan diri, buat diri kita sendiri, ya kan? Isi dengan baik mungkin, baik silat, karate, apa, untuk buat jaga diri kita supaya nggak ada dari orang-orang luar untuk menganiaya kita. Kita sayang di saat-saat kita mau terakhir mau ngadepin cita-cita, tahu-tahu kita terbentur di rumah sakit, ya. Ya wawalam itu urusan nanti gitu. Yang penting kita jalanin sekarang hidup. Bapak selama Kesannya gaji aja, gaji telat, ya kecil, tapi bangga. bisa ini Iya, bisa ngerawat orang-orang yang berjasa. Meskipun ya sekedar kayak gini, nanti kalau saat upacara ini rapi bersih, ya namanya kita jaga-jaga, ngerawatin. Nah, apalagi musim kemarau, susah untuk kita hadapin begini, kondisi begini. Apalagi ini bunga kita rontok, baru disapu juga tahu-tahu udah balak lagi, kan gitu. Itulah perawatan namanya. Bapak di sini cuma sendiri aja? Ada 5 teman bapak, 3 orang ada, itu lagi pada ngopi di belakang di depan, ya. Ya kita ke sana, ke daftar nama. Jeda dulu.